Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian al-matlabu tsaniyu, bagian yang kedua, al-barahinul wadihatu fi ibtalis syirki. Dalil-dalil yang jelas, yang tegas, yang membatalkan kesyirikan, yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Al-adillatul qati'atu al-wadihatu fi ibtali syirki. Di antara dalil-dalil yang tegas, yang jelas, yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Wa dhammi ahlihi, dan juga yang mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan. Katsiratun, ini sangat banyak sekali. Minha ma yali, minha ma ya'ti, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kullu man da'a nabiyan aw waliyan aw malakan aw janiyan atau jinniyan. Barang siapa, ya, setiap orang yang berdoa kepada nabi, ya, berdoa kepada nabi atau berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat atau berdoa kepada jinniyan, kepada jin. Aw sarafa lahu syai'an minal ibadati, atau memalingkan satu jenis ibadah kepada mereka, kepada nabi, beribadah kepada nabi, atau beribadah kepada wali, beribadah kepada malaikat, atau beribadah kepada jin. Faqad ittakhadhahu ilahan min dunillahi, maka orang tersebut telah menjadikan mereka-mereka ini, nabi, wali, malaikat, dan jin, orang tersebut menjadikan mereka ini sebagai tandingan, sebagai sesembahan selain Allah. Wa hadha huwa haqiqatus syirki al-akbari alladzi qala Allah Ta'ala fihi. Dan inilah hakikat dari syirik akbar yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, minal barahini al-qat'iyyati allati yanbaghi tabyinuha wa tawdihuha liman ittakhadha min dunillahi alihatan ukhra. Di antara dalil yang jelas, yang hendaknya dijelaskan dan dijelaskan bagi orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil sesembahan-sesembahan, apakah mereka menyembah sesembahan-sesembahan di bumi yang hum yunshirun, yang mereka bisa menghidupkan. Artinya Allah katakan, apakah mereka manusia menyembah sesembahan-sesembahan, dan sesembahan-sesembahan tersebut bisa menghidupkan makhluk? Apakah sesembahan yang kalian sembah bisa menghidupkan makhluk? Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa. Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan makhluk. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di langit dan di bumi ada sesembahan selain Allah, ya, maka lafasadata, maka langit dan bumi akan hancur. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maka maha suci Allah, Rabb yang menguasai arsy dari apa-apa yang mereka sifatkan kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak layak ditanya, tidak perlu ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Justru mereka manusia yang akan ditanya oleh Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 23. Ya, maka di sini
syahid atau inti dari ayat ini, Allah katakan, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Andaikan ada sesembahan-sesembahan selain Allah yang layak disembah, maka tentunya langit dan bumi akan hancur. Faqad ankara subhanahu ala man ittakhadha min dunihi alihatan minal ardi. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang yang mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah dari bumi. Sawa'un kanat hajaran au khashaban. Baik sesembahan tersebut berupa batu ataupun berupa kayu. Au ghaira dzalika minal awthani allati tu'badu min dunillahi. Atau yang dalam bentuk lain berupa awthan, berupa berhala-berhala yang disembah selain Allah. Ya. Atau awthan di sini artinya semua hal-hal yang disembah selain Allah. Ya, karena ada istilah al-awthan, ada istilah as-sanam, al-asnam. Ya. Al-awthan ini jamak dari wathan, kemudian al-asnam jamak dari sanam. Ya. Kalau sonam itu sesembahan selain Allah yang berupa berhala, berupa gambar, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, ya, patung ataupun gambar ataupun yang lainnya. Kalau authan ini lebih luas. Authan itu semua sesembahan selain Allah berupa pohon, ataukah berupa batu, ataukah berupa malaikat, berupa nabi, berupa jin, semua termasuk authan. Ya, makanya di sini beliau katakan, "Au ghairu dzalika minal authan allati tu'badu min dunillah." Falhum yuhayyuna al-amwati wa yab'atsunahum. Maka apakah mereka sesembahan-sesembahan tersebut bisa menghidupkan orang-orang mati, ya, yuhayyuna al-amwata, bisa menghidupkan orang-orang mati, wa yab'atsunahum. Dan maka mereka bisa membangkitkan orang mati. Al-jawabu kalla. Jawabannya tentu tidak mungkin sama sekali. La yaqdiruna ala syai'in min dzalika. Mereka tidak mampu untuk melakukan itu sedikit pun. Walau kana fis samawati wal ardi alihatun tastahiqqul ibadatu ghairallahi. Andaikan di langit atau di bumi terdapat sesembahan yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah, la fasadata, maka langit dan bumi akan hancur. Wa fasada ma fihima minal makhluqati, dan akan hancur pula makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kenapa demikian? Li'anna ta'addudal alihati yaqtadi at-tamannu'a wa tanazu'a wal ikhtilafa. Karena berbilangnya sesembahan, ya, adanya lebih dari satu Tuhan, ini akan berkonsekuensi, akan melazimkan tamanu, saling tercegahnya satu dengan yang lain. Tanazu, saling berselisihnya Tuhan-Tuhan tersebut. Dan ikhtilaf, saling bertentangannya Tuhan-Tuhan tersebut. Ya, kalau ada 2 Tuhan, maka 2 Tuhan ini akan saling menghambat, akan saling bertentangan, akan saling melawan. Fayahdutsu bisababihi al-halaku, maka akan terjadi dengan sebab itu, akan terjadi kebinasaan. Falau furida wujudu ilahaini. Alih kita asumsikan ada 2 Tuhan. Kita asumsikan ada 2 Tuhan. Wa arada ahaduhuma ay yakhluqa syai'an wal akharu la yuridu dzalika. Yang Tuhan yang satu menginginkan untuk menciptakan satu benda. Sedangkan Tuhan yang lain enggak pengen, tidak menginginkan hal itu. Aw arada ay yu'tiya wal akharu arada ay yamna. Atau Tuhan yang lain, Tuhan yang pertama menginginkan untuk memberikan sesuatu pada makhluk, sedangkan Tuhan yang lain tidak ingin. Tuhan yang lain inginnya menghambat pemberian tersebut. Aw arad ahaduhuma tahrika jismin wal akharu yuridu taskinahu. Atau Tuhan yang satu menginginkan untuk menggerakkan satu raga dari makhluk, sedangkan Tuhan yang lainnya menginginkan untuk makhluk tersebut diam. Fahina idzin yakhtallu nizamul alami. Maka ketika itu akan rusaklah pengaturan alam. Stabilitas alam akan
hancur. Karena ada dua yang berkuasa, yang satu pengen begini, yang satu pengen begitu. Ya, tidak sinkron. Wa tufsidul hayata, dan ini akan menghancurkan kehidupan. Wadzalika, dan ini karena beberapa poin. Ya, kalau kita breakdown, kalau kita rinci lagi, karena disebabkan beberapa poin. Yang pertama, li'annahu yastahilu wujudu muradihima ma'an. Yang pertama karena mustahil, ya, mustahil adanya dua hal yang mereka inginkan bersamaan. Wa huwa min abtalil batil, dan ini merupakan kebatilan yang paling batil, hal yang paling tidak mungkin. Li'annahu law wujida muraduhuma jami'an la lazima ijtima'ud diddain. Karena andaikan dua-duanya bisa terwujud, ya, padahal yang satu pengen begini, satu pengen begitu, maka ini namanya bergabungnya dua hal yang bertentangan. Wa ayyakuna syai'u al-wahidu hayyan mayitan mutaharrikan sakinan. Maka nanti di dunia ini akan ada suatu benda yang dia hidup tapi mati. Dia bergerak tapi diam. Dan ini tentunya tidak mungkin. Ya, maka tidak mungkin terwujudnya dua keinginan dari dua Tuhan tersebut. Yang kedua, wa idza lam yahsul muradun wahidun minhuma lazima ajza kullin minhuma wa dzalika yunaqidu ar-rububiyyah. Dan kalau yang terwujud hanya satu keinginan dari satu Tuhan saja yang terwujud, maka ini menunjukkan mereka adalah Tuhan yang lemah, ajiza. Ya, dia Tuhan yang punya kelemahan. Karena Tuhan yang satu berkeinginan sesuatu, yang lain tidak terwujud keinginannya. Terkadang yang lain ini terwujud keinginannya, yang Tuhan yang satu tidak terwujud. Berarti ini dua-duanya Tuhan yang lemah. Maka ini dzalika yunaqidu ar-rububiyyah. Ini bertentangan dengan sifat rububiyah. Rububiyah, sifat ketuhanan. Tuhan tidak mungkin lemah. Kemudian wa in wujida muradu ahadihima wa nafadha duna muradil akhari kana an-nafidhu muraduhu huwal ilahul qadiru wal akharu ajizun dha'ifun makhdhulun. Andaikan yang terwujud hanya salah satunya, salah satu saja, Tuhan yang satu terwujud terus, Tuhan yang kedua tidak terwujud terus. Ya, maka ini kana nafidhu, Tuhan yang keinginannya terwujud terus, inilah Tuhan yang al-ilahul qadir, Tuhan yang maha kuasa, wal akharu ajizun, sedangkan Tuhan yang satu lagi Tuhan yang lemah. Dhaifun, yang lemah, makhdhulun, yang dia bisa bisa dinihilkan, bisa dilengserkan. Wattifaquhuma ala muradin wahidin fi jam'il umur ghairu mumkinin. Dan sepakatnya mereka dalam semua keinginan mereka, ya, adanya kesepakatan dalam semua keinginannya. Ada dua Tuhan dan semua keinginannya sama terus, tidak pernah berbeda. Ya, maka ini fi jam'il umur, dalam semua perkara ghairu mumkinin, ini tidak mungkin, mustahil. Maka dari 4 poin ini bisa kita ketahui, bisa kita pahami bahwasanya tidak mungkin ada dua Tuhan, ada dua sesembahan. Pasti hanya ada satu Tuhan. Nah, ini adalah argumen yang bagus untuk membantah semua agama, semua keyakinan yang menganggap ada lebih dari satu Tuhan. Ya, ini sebenarnya adalah argumen logika yang diterima oleh orang-orang yang berakal. Ya, jadi ini bisa disampaikan kepada orang-orang yang punya keyakinan Tuhan itu lebih dari satu, untuk membantah keyakinan mereka. Dakwah semampumu.